Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Habibur Rahman nampaknya mulai menyerang PDIP begitu kan ya dengan kritikan-kritikan soal makan bergizi gratis. Dia mengatakan daripada menantang Seskap tadi, ya Adian lebih baik ya berdebat dengan Ketua Banggar ya atau Pak Said Abdullah. Itu kan kader PDIP juga begitu kan. Ya. Beberapa hari kemarin dia memberikan jumpa pers bahwa makan bergizi gratis itu adalah diambil dari dana pendidikan. Memang ini tidak salah begitu. Sebaiknya Adian tantang debat Ketua Banggar atau dirinya sendiri soal APBN dan MBG. Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau, Buya Said Abdullah. Atau lebih menarik lagi kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN. Kita tahu bahwa Buya Said Abdullah secara jelas membenarkan pernyataan Seskap Teddy Indrawijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui Undang-Undang APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG. Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan. Jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta. Secara faktual, masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dalam sistem pendidikan. Selain itu, tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG. Yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut. MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati. Apa yang mesti diklarifikasi kira? Ini yang menjadi pertanda bahwa begitu kan ya. Spekulasi-spekulasi ya di DPR ya soal makan bergizi gratis apalagi di rakyat sudah mulai tidak sehat begitu. Kok bisa Bang mengatakan seperti itu? Ini salah satu contoh Habibur Rahman mengatakan ya daripada menantang Seskap ya mending Adian yakni kader PDIP lebih baik ya berdebat dulu dengan Pak Said Abdullah ya karena Pak Said Abdullah itu adalah ketua bangkarnya di DPR. Ini menjadi sorotan yang begitu luar biasa begitu kan ya perang mulai terjadi. Jadi ketua fraksi DPR ya Habibur Rahman memberikan jawaban begitu kan ya terkait dengan ya anggota PDIP yakni Adian Napitupulu begitu kan ya terhadap program makan bergizi gratis. Sebenarnya Gerindra sudah mengakui bahwa begitu kan ya makan bergizi gratis ini sebenarnya dari dana pendidikan. Ya PDIP tidak salah datanya di situ. Seskap tadi mengatakan mengatakan ya itu atas persetujuan dari DPR. Apa yang menjadi masalah? Kan itu logikanya. Apa yang menjadi masalah? Itu diambil dari dana pendidikan, ya disetujui oleh DPR, terus lalu kemudian mau cuci tangan dan sebagainya. Kan orang kan pasti berspekulasi seperti itu begitu. Nah, jadi saya kira dengan adanya spekulasi-spekulasi yang ada begitu, apa yang kemudian disampaikan Habibur Rahman ini nampaknya ini bagian dari jawaban yang menohok begitu kan ya, yang seolah-olah PDIP ini selalu mengkritik ya kinerja ya pemerintah saat ini begitu kan ya, program-program yang kemudian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira nggak ada masalah, nggak perlu ditanggapi begitu kan ya. Kenapa Habibur Rahman menanggapi seperti ini? Akan semakin lucu orang-orang kan menanggapi seperti ini. DPR-nya saja saling berkomentar seperti itu, apalagi rakyatnya begitu. Nah ini yang menjadi tontonan begitu kan bagi rakyat bahwa DPR ini
ya hanya jadi tontonan-tontonan seperti itu begitu. Nah, walaupun secara tidak langsung PDIP ini mengkritik makan bergizi gratis, tapi kita lihat saja bahwa apa namanya, apalagi PDIP begitu kan ya, seperti Pak Adian yang kemudian memberikan jumpa pers dan klarifikasi soal makan bergizi gratis begitu kan. Nah, mau tidak mau ya, seperti Pak Said Abdullah sebagai ketua Banggar begitu, mau tidak mau harus disetujui soal makan bergizi gratis karena ini adalah program prioritas dari seorang Presiden Prabowo. Jadi agak ngeri-ngeri sedap, Mas. Mau tidak mau ini kan, ya akuilah semua begitu kan ya. Kenapa kok saling mau cuci tangan begitu? Perang terbuka ini sudah mulai begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Kan orang-orang pasti berpikir seperti itu begitu. Ya, makanya saya melihat bahwa ya sekarang ini justru menjadi tontonan bagi masyarakat makan bergizi gratis ini begitu kan ya. Karena apa? Karena yang saya tahu begitu kan, makan bergizi gratis ini kan anggarannya begitu luar biasa, begitu fantastis. Yang apa namanya? Yang inginkan oleh masyarakat itu bagaimana perbaikan pendidikan, akses pendidikan, bagaimana pembangunan pendidikan dan sebagainya. Ini yang menjadi prioritas utama begitu. Ya, wallahu alam ya, karena kita tahu bahwa seperti apa yang disampaikan Teddy begitu kan ya, masalah pembangunan itu sudah sejak dulu rusak. Sekarang makan bergizi gratis. Apa kaitannya dengan ini? Nah, ini yang menjadi tombak kemarahan dari masyarakat itu sendiri begitu kan. Ini Habibur Rahman mengatakan ya, daripada menantang Seskap Teddy, Adian lebih baik ya debat dengan ketua Banggar. Tapi PDIP sangat vokal sekali begitu sebagai oposisi hari ini. Anggota DPR RI Habibur Rahman yang menyarankan agar Adian Napitulu tidak terburu-buru menantang debat sekretaris kabinet Teddy Indra Wijaya terkait dengan anggaran makan bergizi gratis. Menurut Habibur Rahman ini, jika ingin memperdebatkan ya persoalan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN makan bergizi gratis, langkah yang lebih baik adalah berdiskusi atau berdebat terlebih dahulu dengan Ketua Badan Banggar ya DPR RI ya Said Abdullah, yang juga merupakan rekan satu partai Adian. Nah, dia menegaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, anggaran makan bergizi gratis itu telah dibahas di DPR dan disetujui oleh DPR. Nah, sekarang itu menurut saya kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal makan bergizi gratis nggak ada masalah. Cuma pengawasan yang ada di bawah. Bagaimana, apakah ini sudah tepat sasaran atau tidak? Siapa yang mendapatkan makan bergizi gratis? Targetnya siapa? Apakah benar yang diberikan itu benar-benar bergizi? Nah, ini kan yang menjadi tombak di mana harus orang-orang akan tetap bersuara begitu kan ya. Jadi saya kira banyak muncul spekulasi justru begitu kan ya, menyudutkan ini, menyudutkan gitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP kan bisa saja ini kan sebagai kontrol saja terhadap pemerintah. Ngapain kita harus takut dengan soal itu begitu kan ya. Ya masih banyak realitasnya di berbagai media sosial. Katanya makan bergizi gratis itu ada ada terjadi keracunan dan sebagainya begitu kan. Nih, salah satunya Gerindra akui makan bergizi gratis itu pakai anggaran pendidikan. Sudah. Kalau sudah menggunakan anggaran pendidikan seperti ini tidak perlu diperdebatkan lagi begitu kan. Yang perlu diperdebatkan lagi di situ adalah soal bagaimana pengawasan. Jangan-jangan ya yang mendapatkan dapur makan bergizi gratis itu adalah DPR. Jangan-jangan begitu kan. Kan dugaan-dugaan ini masih muncul begitu. Jadi saya kira saya pribadi begitu kan, nampaknya pertarungan politik ini PDIP sudah menggaungkan sebagai oposisi begitu kan ya. Yang jelas ini tetap akan mengkritik Presiden Prabowo Subianto ya, walaupun ini ada nuansa keakraban antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto. Nah, beberapa hari yang lalu begitu kan ya, ketika mantan presiden dan mantan wakil presiden diundang ke istana, maka kemudian hanya satu-satunya yang kemudian tidak datang di situ adalah PDIP, yaitu adalah Ibu Megawati. Kenapa? Kalau semisal Ibu Megawati masih satu panggung dengan Jokowi, saya kira Ibu Megawati tidak akan pernah hadir di situ begitu. Ada apa?
Ya, karena tahu sendirilah bagaimana orang disakiti begitu kan. Kayak orang jatuh cinta misalnya, ya. Ya, orang jatuh cinta sama-sama sangat mencintai begitu kan, ya. Sama-sama sayang. Di tengah jalan diputus begitu kan, selingkuh dengan orang lain misalnya. Siapa yang tidak sakit di situ begitu? Ini sakit, ya, dibesarkan di situ, ya, dirawat di situ, dianak emaskan di situ, minta segalanya dikasih, malah dihianati begitu. Ini kan menandakan bahwa begitu kan, ya, sakit hati sampai sekarang masih ada, sampai ke kader-kadernya di situ. Makanya tidak heran kritikan-kritikan itu sampai hari ini banyak sekali begitu kan, ya. Jadi banyak orang yang berkomentar seperti ini. Belum ada bukti, ya, buktinya kalau MBG ini program terbaik, ya. Terbukti ini program bikin apa? Ada yang mengatakan menyebabkan keracunan. Nah, ini sebagai evaluasi sebenarnya dari DPR begitu kan, ya. Kenapa sekarang ini orang-orang misalnya ada keracunan, ya, ada tidak standar gizinya, ya, tidak dipanggil di DPR begitu. Yang ditantang itu adalah Seskap Teddy loh, yang nongol makanya bicara jangan sembarangan. Wajar, ya, Adian itu berbicara karena fungsinya. Masalah apa? Ini salah satu komentar-komentar dari netizen, ya. Banyak sekali pro dan kontra, tapi bagi kami biasa-biasa aja begitu kan. Artinya apa? Artinya lebih ke pengawasan-pengawasan yang ada. Jadi Gerindra sudah mengakui bahwa ini adalah dana pendidikan begitu, dari dana pendidikan. Apa yang mau diperdebatkan? Agak ngeri memang. Jadi dengan anggaran yang begitu fantastis, saya kira sampai hari ini masih belum menemukan, ya, masih belum ada data-data secara fakta begitu kan di lapangan. Apakah rata-rata anak-anak yang sudah diberikan makan bergizi gratis, satu, ya, otaknya cerdas. Yang kedua begitu kan, apakah sudah mengurangi stunting? Yang ketiga begitu kan, apakah anak-anak tetap sehat, kuat begitu kan, ya, seperti yang diomongkan bahwa kalau dikasih makan bergizi gratis akan sehat begitu kan, ya. Ini kan pada akhirnya orang masih belum menemukan fakta ini begitu. Nah, surveinya ini kita lihat saja. Justru ini akan punya dampak yang begitu luar biasa. Saya kira pertarungan politik hari ini sudah semakin tegang begitu antara PDIP, ya, dengan Gerindra. Ini menandakan bahwa serangan PDIP ini menjadi pukulan telak sebenarnya kepada Habibur Rahman, ya, dengan istana begitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi, orang-orang akan tetap membicarakan soal posisi, ya, PDIP itu sendiri begitu kan, ya. Kalau PDIP ini jadi akan oposisi, maka masyarakat Indonesia sebagian besar ini akan mendukung PDIP. Coba kita lihat saja di situ. Ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.